Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan hari ini sesuai dengan Almanak HKBP tertulis dalam kitab Yohanes pasal 15 ayat 10. Namun saya membaca mulai dari 9 biar kita semakin mudah untuk memahami. Yohanes 15 ayat 9 sampai dengan 10. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kasih bukanlah sebuah kalimat yang asing bagi kita. Bahkan kasih merupakan satu dari banyak kata yang paling disenangi oleh hampir semua manusia. Bahkan yang kita imani dan kita yakini, ajaran tentang kasih merupakan salah satu ajaran yang paling inti dari kekristenan. Bahkan dalam kekristenan kita pun, kasih itu menjadi inti dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tetapi yang menjadi soal bagi kita adalah banyak orang yang dengan mudah berbicara tentang kasih, atau banyak orang yang menginginkan mendambakan hidupnya dipenuhi oleh kasih. Tetapi yang terjadi justru sering kebalikannya. Orang ingin menikmati dan memperoleh kasih, tetapi justru dia sendiri sulit untuk mengasihi. Ini yang menjadi soal dalam kehidupan kita sehari-hari. Lantas bagaimana kita sebagai orang-orang percaya supaya kita hidup? Dalam teks ini disebut tinggal di dalam kasih Kristus. Artinya bagaimana supaya kita boleh menikmati kasih Kristus dan hidup kita bisa memancarkan, menularkan kasih Kristus. Dari ayat renungan hari ini, Yohanes 15 ayat 9 dan 10 ini, Yesus memberikan pola dan memberikan teladan bagaimana hidup di dalam kasih, tinggal di dalam kasih. Pertama, Yesus berkata bahwa Yesus mengasihi kita seperti Bapa mengasihi dia. Dan dia tinggal di dalam kasih Bapa karena apa? Karena dia menuruti perintah Bapa. Ya, seluruh hidup Kristus, mulai dari lahir, mati, sampai pada kenaikannya, itu semua adalah bentuk ketaatan dan bentuk kesetiaan Kristus kepada perintah Allah. Tidak ada satu titik pun dalam kehidupan Kristus di dunia ketika dia hidup di dunia bersama-sama dengan manusia, tidak ada yang tidak mencerminkan ketaatannya kepada perintah Bapa. Sekalipun itu harus dia jalani dengan penuh keluh, penuh penderitaan, penuh kesakitan, dan penuh kesusahan. Bahkan sampai ia harus mati, disalibkan, mati, dan dia bangkit. Bahkan menerima olok-olok dan hinaan dari berbagai banyak orang. Tetapi semuanya itu dilakukan dalam bentuk ketaatannya dan kesetiaannya kepada Bapa. Itulah sebabnya kasih Bapa menguatkan dia, dan dia hidup di dalam kasih Bapa, dan itulah yang dia berikan kepada kita. Kasih itu lewat pengorbanannya, lewat kesetiaannya, dan lewat ketaatannya kepada perintah Bapa. Maka dari situ kita bisa belajar bahwa bagaimana supaya kita bisa tinggal di dalam kasih Kristus. Dan kasih Kristus itu tinggal di dalam kita, diam di dalam kita, memenuhi hidup kita, menyemangati kita, menggerakkan kita,
Satu-satunya cara adalah dengan ketaatan kita kepada perintah, kepada kehendak, dan kepada firman Allah. Tetapi bukankah ini yang paling rumit di tengah-tengah kehidupan kita? Melakukan perintah Tuhan. Bukankah itu yang paling sulit? Di satu sisi, kita ingin dikasihi oleh Allah. Tetapi kita tidak mau taat melakukan perintahnya. Kita ingin dikasihi Allah dengan sungguh-sungguh, tetapi kita tidak mau dengan sungguh-sungguh melakukan perintah Allah. Oleh sebab itu, dari renungan hari ini, kita diajar bahwa hal yang demikian harus kita rubah dalam kekristenan kita, dalam pribadi kita. Jangan hanya mau dikasihi saja, tetapi tidak mau melakukan firman Allah. Orang-orang yang benar-benar dan sungguh-sungguh beriman kepada Kristus adalah orang yang mau dengan taat dan rela melakukan firman Tuhan, maka dia akan hidup di dalam kasih Kristus dan kasih Kristus tinggal di dalam dia. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang tidak berkesudahan bagi kami. Sekalipun kami tidak taat pada firman-Mu, tetapi kasih-Mu selalu Tuhan curahkan, dan kami beroleh hidup, beroleh sukacita, kesehatan, dan kekuatan. Bahkan lebih dari itu, kasih-Mu memberikan kepada kami kehidupan yang kekal dan keselamatan yang telah dikerjakan oleh Kristus dalam ketaatannya kepada perintah-Mu. Ia datang ke dunia, tinggal bersama-sama dengan manusia, menderita, bahkan mati di kayu salib, dan dia bangkit sebagai perwujudan kasih-Nya kepada kami, agar kami semua tinggal di dalam kasih-Nya. Maka dengan kasih Kristus itu, kuatkan dan teguhkanlah kami untuk tetap setia dan taat, untuk melakukan perintah-Nya, melakukan firman-Nya yang telah kami dengarkan hari lepas hari. Dengan demikian, kami semakin nyata untuk tetap tinggal di dalam kasih Kristus, dan kasih Kristus diam di dalam hidup kami. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada dalam setiap rumah tangga dan keluarga. Belas kasihan Tuhan memenuhi rumah tangga, memenuhi pekerjaan, terutama memenuhi diri kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami menjadi saluran dari kasih Tuhan. Bapa yang baik, kami serahkan hidup kami, terutama setiap apa yang akan kami kerjakan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin kami menjadi gembala di tengah-tengah kami, agar kami boleh melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sampai hari ini masih terbaring sakit dan lemah. Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi mereka, dan Tuhan juga yang memberikan penghiburan bagi jemaat-Mu yang berduka. Dan kami bersama-sama bersyukur untuk kebaikan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang telah menerima berkat Tuhan yang sangat luar biasa dalam banyak hal, terkhusus bagi jemaat-Mu yang berulang tahun hari ini, baik ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan yang memberkati hidup mereka, memberikan sukacita, kebaikan, dan umur yang panjang, pun juga memberkati rumah tangga dan pernikahan mereka. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan, dan kami mohon belas kasih-Mu supaya Tuhan mencukupkan apa yang kami butuhkan untuk hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan untuk hari ini dari HKBP Limo. Kami menyampaikan selamat beraktivitas dan selamat menikmati kebaikan Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.